Hello, Ime. Can you can you hear my voice clearly, Ime? Halo, Mbak Ruri. Suara saya dengar jelas nggak ya? Oke, thank you Ime for the answer. Halo, malam ini kita bicara tentang Miss V ya. Nanti ada partner dari Kalimantan jauh nunggu join. Oke, thank you. Jelas ya. Oke, makasih. Selamat malam. Oke. Partner saya, nah ini udah join nih. Oke, saya invite bentar ya. Sama-sama. Halo, selamat malam. Halo, Dengar Dokter suara Delia. saya, Dokter Evi. Dengar ya? Dengar. Oke. Selamat malam. Jadi malam ini ID Derms mau ini talk interaktif ya antara saya. Saya kenalan dulu nggak? Nama saya Delia, saya dari Malang. Ini partner saya Dokter Evi, spesialis kulit. Dia jago banget nih tentang Eh, Miss V. Di anu ya, dosen juga ya, Samarinda Dok? ya. Di Samarinda ya. Eh, Dosen klinik. Ya. Oke. Malam ini kita mau bahas tentang vagina ya. Jadi Seru ya vagina. kenapa sih kok penting banget nih Dokter Evi kita malam ini bicara vagina, malam Jumat loh nih, Kamis malam, ya kan, malam Jumat. Iya, Ya, ini kita kan apa ya, diskusi santai aja ya. oke. Eh, Organ intim kewanitaan ya. Ya, Eh, Penting sih soalnya merupakan suatu yang sangat penting bagi wanita untuk suatu meningkatkan kepercayaan diri dan khususnya ya bagi wanita yang udah eh, punya sudah pasangan, menikah. ya Oke. itu penting banget itu dalam kehidupan mereka. Ya, oke. Jadi Jadi ya judulnya, nah, dari segi oke. ininya apa bukan hanya dari segi estetiknya tetapi juga ya fungsinya ya dokter Ya, Delia ya. betul. Nanti kita bahas dari luar dulu, kemudian Iya sampai ke dalam penyakit-penyakit ya. apa, ya penyakit-penyakit apa saja yang bisa didapatkan kalau tidak menjaga, dan kemudian kita nanti ke dalam ya untuk pengetahuannya. Oke, sekarang saya bahas ininya dulu ya, Dokter Evi ya, anatominya dulu ya. Oke, Iya, jadi ini kecil-kecil sih, tapi nanti jadi gini, wanita itu genitalianya dibagi jadi dua. Jadi ada eksterna, ada interna, yang luar sama yang dalam. Yang eksterna itu ada mons, kemudian ada labia mayora, ada labia minora, ada klitoris dan ada himen. Sedangkan ini yang bagian outer ya, terus ini yang bagian dalam nih. Yang bagian dalam tuh ada vagina dan uterus. Itu cuman sekedar apa namanya, review anatomi ya, Dokter Evi ya. Jadi biar iya, tahu dulu, biar ingat ini nih apa namanya, iya. kita punya dua. Jadi ada dari luar dan ada dari dalam. Oke, sekarang tentang ini. Jadi apa sih yang kondisi vagina sehat itu bagaimana? Jadi vagina yang sehat itu keasaman, dia tuh punya keasaman, Dokter Evi. Jadi dia ada ekosistem tertentu ya, jadi dia lingkungan lah maksudnya, kayak kita di lingkungan sekolah gitu. Jadi pH-nya itu yang sehat itu antara 3,8 sampai 4,5. Jadi termasuk asam, Dokter Evi, pH-nya. Nah makanya kita nanti kan misalnya, dokter boleh nggak pakai sabun ini, dokter boleh nggak pakai docing misalnya. Nah itu nanti bisa mengganggu pH itu. Jadi kita boleh membersihkan dengan
sabun-sabun itu, tapi sewajarnya aja. Artinya tidak untuk setiap hari. Terus kemudian apa namanya, pH vagina ini nanti kalau berubah, keseimbangan flora normalnya, jamur dan bakteri itu akan tumbuh lebih besar daripada yang normal. Kan ada yang bakteri apa, Dokter Evi, itu yang di vagina namanya lactobacillus ya dia ya. Iya, itu kan Ah, normalnya harusnya ada ya, jadi nggak bisa sembarang ininya apa membersihkan. Kadang-kadang kan orang sering pakai pengharum ya, Dokter Delia ya. nah, iya itu nggak boleh ya. Jadi apa namanya, emang bakteri lactobacillus itu berfungsi untuk membatasi pertumbuhan bakteri jahat, istilahnya gitu. Jadi apa namanya, jangan uh, tiap hari lah pakai docing itu. Jadi dia bisa mengganggu nanti, mengganggu apa namanya, keasaman vagina. Tulisannya terlalu kecil ya. Nah ini sekarang kita bahas yang penting gambarnya aja kan, Dokter Evi. Iya. Sekarang kita bahas permasalahan yang timbul nih pada organ intim wanita. Misalnya si lactobacillus tadi udah terganggu. Yang pertama dia bisa ada infeksi jamur tuh yang sebelah kiri itu ya. Infeksi jamur. Kemudian nanti ada kutil kelamin, Dokter Evi. Terus yang itu tuh gambarnya kutu itu, Dokter Evi, yang biasanya dia menyebabkan gatal di situ. Terus nanti ada endometriosis. Nah, ini jadi nanti kita kalau misalnya ada endometriosis dan lain, kita bisa konsul ke bagian lain ya, spesialis ini ya, Dokter Evi, kandungan ya. Kandungan ya. Obstetri dan ginekologi. Kemudian nanti ada juga penyakit menular seksual ya, kayak misalnya trichomoniasis, sifilis, herpes, dan chlamydia. Itu kalau nggak dijaga bisa mengakibatkan itu. Terus kemudian yang selanjutnya ini, bagaimana caranya menjaga area kewanitaan? Jadi bersihkan ya, bersihkan secara rutin. Artinya bersihkan area kewanitaan secara rutin tuh setelah buang air kecil dan buang air besar. Ya, terus kemudian caranya juga dari depan ke belakang, Dokter Evi, jangan kebalik. Soalnya nanti kalau kebalik, bakteri yang di belakang nanti Di bisa belakang mengarah ke maju ke depan ya. depan. Iya, makanya Iya jadi betul. ada caranya sendiri untuk membersihkan vagina secara rutin. Terus kemudian menjaga keseimbangan pH yang tadi ya, yang tadi kita sebutin ya. Pakai apa, Iya, Dokter Evi? Biasanya tuh pewangi ya, iya orang-orang tuh ya biasanya. orang-orangnya Pewangi, terus kemudian sabun-sabun pakai, yang mengandung parfum. Ya, iya, pakai antiseptik dan lain-lain, itu merusak pH vagina ya. Terus kemudian misalnya kan wanita nih biasanya kalau tiap bulan bulanan ya, Dokter Evi ya, menstruasi ya. menstruasi, menstruasi. Nah itu kita harus mengganti pembalut secara teratur. Artinya kalau udah kerasa lembab ganti dong ya kan. Soalnya kalau enggak nanti ada pertumbuhan bakteri di situ. Ya, Terus sesering kemudian mungkin lah ya. sesering mungkin. Heeh. Iya, terus kemudian ini apa namanya, menggunakan pakaian dalam yang tepat. Pakaian dalam yang tepat itu maksudnya yang dari ini, yang menyerap keringat gitu, Katun ya, dokter. yang menyerap ya, supaya Benar, nggak lembab ya, katun. Betul, supaya supaya nggak nggak lembab ya lembab. di situ ya. Iya, setuju. Terus kemudian mencukur bulu kemaluan sebagaimana mestinya. Soalnya biasanya ada yang ini, dokter Evi. Jadi Harus pakai model nggak tuh? jadi kalau misalnya nih kita nyukur nih bulu vagina, itu harus dengan kayak gel atau krim dulu, dok. Soalnya biar nggak iritasi. Biasanya kalau nyukur gitu, kalau pakai gel sama krim, jadi lebih lembut, ini menghindari iritasi. Ya, itu. Itu Terus bisa kemudian, nggak tuh dicukurnya apa sampai habis atau nggak perlu habis atau gimana tuh? nggak perlu Nggak habis perlu sesuai ya. sesuai estetik ya. Estetiknya gimana? Heeh. Maksudnya dia nggak perlu habis sih sebenarnya. Iya, Karena dia karena juga kan bulu berfungsi itu juga juga ya. punya Heeh. fungsi ya, ada Iya, betul fungsinya juga. Tetapi betul. nggak boleh gondrong gitu loh ya, Gondrong nggak kayak boleh saya lebat, dong, gondrong. nggak boleh lebat. Soalnya kalau terlalu lebat itu kan jadi media untuk pertumbuhan macam-macam lah, sehingga mengganggu kelembapan, akhirnya bau juga ya nanti dan Iya, bisa tumbuh macam-macam ya dokter betul. ya. Setuju. Jadi memang mesti apa namanya, sesuai ya, dokter Evi ya. Jadi nggak Iya. terlalu gundul juga nggak terlalu ini kayak saya gini ya kan.
Terus kemudian jangan lupa jika ada keluhan, konsul ke bagian yang kompeten. Kan sekarang banyak banget keluhan-keluhan di area genitalia, Dokter Evi. Ada Iya, betul, betul. prolaps, kemudian ada macam-macam, dan itu kan spesialis, bukan hanya spesialis kulit kelamin aja ya. Jadi nanti Iya, kita bisa refer ya, Dokter Evi ya, iya bisa bisa bekerja bisa kita sama. refer kerjasama, ya bisa lah tergantung dari kondisi keluhan dari pasien itu sendiri. Ya, itu kira-kira kalau yang di luar seperti itu. Sekarang eh kita lari ke dalam ya, Dokter Evi ya. Kalau Eh, bentuknya dok bisa nggak tuh di di ini bentuknya, iya. warna atau apa gitu dok? Iya, nanti ini saya sebentar Heeh. cerita 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 Oh itu ya, cerita sedikit. Nah, sekarang 30%, tapi ini saya dapat jurnalnya dari Amerika, Dokter Evi. Mereka tuh iya mengadakan bedah penelitian ya. vaginal rekonstruksi lah, uh, bedahnya secara estetik. Artinya tujuannya sebenarnya nggak ada, jadi hanya untuk estetik aja. Terus kemudian ini apa namanya, sekarang itu peremajaan vagina tuh alasannya untuk apa aja sih? Alasan seksual biasanya. Kemudian ada postpartum, bisa postpartum tuh abis melahirkan ya. Biasanya kan perempuan merasa insecure gitu ya. Iya nggak sih, Dokter Revi? Insecure Iya, nggak? heeh. Sudah Insecure ya. melahirkan banyak aja ininya keluhannya ya, terutama di Keluhannya ya. area-area lipatan ya, mau lipatan apa underarm ataupun di daerah-daerah yang sekitar organ intim. Iya, benar. Terus kemudian ada alasan estetika aja sih. Sekarang ada istilah yang namanya Barbie doll clean slit. Nah, itu tadi dong Dokter Evi tanya sama saya tadi. Bentar, ini ada bentuknya nih. Tulisannya nggak penting sih. Nah, kayak gini Dokter Evi. Bentuk vagina itu macam-macam sebenarnya Dokter Evi. Di sini saya cuma menekankan bahwa sebenarnya bentuk vagina dari orang per orang tuh nggak sama. Yang namanya Barbie doll clean split tuh yang di sebelah kiri. Jadi intinya kita lihat dari tengah gitu, itu cuman garis tengah itu aja. Jadi boneka-boneka Barbie itu loh, Dokter Evi. Kan kita Iya, lihat tuh, kita lihat kan kalau dia ini kan cuman ada di tengahnya itu ya, genital yang perempuan itu loh. Yang cuman tengah itu namanya Barbie doll, dan itu orang-orang tuh sangat menggemari sekarang itu menurut jurnal ya di luar negeri. Nah, di luar dan ya. mereka yang bentuknya tidak seperti itu, mereka merasa insecure, mereka ingin operasi apa dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, bentuk-bentuknya itu entah nih cara-cara ininya Dokter Evi. Contoh-contohnya sekarang itu dibagi operasi dan nggak operasi ya. Ada vaginoplasti. Biasanya yang mengerjakan vaginoplasti itu beda Iya, plastik ya, plastik iya, surgeon ya, Dokter Evi. Terus kemudian iya, ada yang nama terus vaginoplasti juga. Nah, biasanya sekarang yang mulai mengarah ke sana itu ada laser gitu ya, Dokter Evi. iya, Ya, nanti Dokter iya. Evi yang lebih canggih untuk menjelaskan mungkin nanti. Jadi nanti di apa ada laser, RF dan lain-lain gitu. Mungkin Dokter Evi mau menjelaskan dok yang ini, yang tentang rejuvenasi vaginal. Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke situ ya, Mm-mm. kita kan membatasi nih ya bahwa yang kita bahas hari ini, malam ini, Mm-mm. hanya pada bagian genitalia eksternal ya. Berarti Ya, uh, intro itu sama ke dalamnya enggak ya, enggak termasuk. ya. Nah, sebelum ke situ, mungkin Dokter Delia bisa ini nih banyak tuh sahabat-sahabat Idoderms itu pasti ingin tahu deh warna-warna gimana sih apa warna normal atau warna yang ini berubah apa enggak, ini normal apa enggak warna saya di area intim saya gitu loh. Kan ada tuh yang warnanya lebih gelap, ada yang cerah, ada juga yang pokoknya macam-macam. Nah, mereka Nah, biasanya bingung tuh, Dok. mm, eh, Punya saya nih normal apa enggak ya? Oh, sudah melahirkan iya. kok lebih gelap ya. Lebih Kira-kira mungkin gelap. mereka, iya, mungkin mereka tak Iya. ingin tahu apa itu normal atau biasa saja, ataukah tidak normal dan butuh apa gitu ya Butuh untuk apa? Nanti supaya akhirnya bisa bisa dipilih nggak dok nih? ya bisa Dokter dicerahin Evi nggak mungkin bisa gitu, bisa jelasin sedikit dok, mungkin dok. dicerahin apa enggak gitu ya. Mm-mm. Kalau Kalau bisa menurut di, saya sih
warna itu mestinya kita semua harus pahami ya bahwa warna pada area genitalia itu memang normalnya lebih gelap dari eh, Daerah-daerah warna kita kulit kita di yang lainnya. kita kayak muka, Heeh. Ya, tangan gitu ya. jangankan perempuan, laki-laki juga seperti itu. Jadi di area kelamin laki-laki di biji sakar sama juga seperti kita di area labia ya. Mayora Nah, itu biasanya tuh lebih dengerin. gelap. Cuman memang karena pengaruh hormonal biasanya kan dia akan lebih gelap dan Lebih pengen gelap ya. dicerahi. Bukan tidak Nah, bisa, tetapi tetap bisa dengan berbagai macam cara, misalkan mungkin peeling atau penggunaan-penggunaan yang jelas adalah eksfoliasi ya, eksfoliatif bersifat eksfoliatif eksfoliatif eh, itu apa, Dokter Evi? untuk mengeluarkan suatu Sel bahan kulit mati. ya kulit mati untuk Oke. dilepaskan, tetapi Oke. kita juga harus tahu bahwa nggak bisa over ekspektasi ya, Hmm. tidak akan terlihat signifikan pada orang-orang seperti kita. Yang terlihat Oke. signifikan itu pada orang-orang yang mungkin tipe kulitnya yang Hmm. pucat sampai putih itu baru merasa oh iya saya merasa lebih cerah ini. Tetapi buat Oke. kita orang-orang Asia mungkin dia lebih tidak numpuk gitu, tetapi warnanya berkurang sedikit gitu. Oke. Jadi sebenarnya tidak usah memperdulikan Risau. warnanya ya, terlalu Nggak merisaukan. Yang mau penting dong. Saya kan kalau eh, pakai yang bikini ke Bali, kan saya yang kelihatan penting itunya. sehat, Apa? kebersihannya dijaga, tentu warnanya terlihat bagaimana juga akan terlupakan dengan kebersihan, kesehatan, dan rasa yang ada di situ. Gitu. Rasa apa ini, Dokter Evi ya? Saya kok Rasa saya kok nambah ya. jadi saya jadi aus nih. Saya boleh minum dulu nggak? Rasa apa? Yang penting rasanya. Gimana, Dokter Evi? Kalau pil apa dengan pil ya, eksfoliasi ya? Bisa dengan krim nggak, Dokter Evi? Dengan krim Bisa, atau dengan tindakan gitu? Nah, bedanya, bisa. Dokter Evi, misalnya kalau dengan muka kan kita boleh di 2 minggu sekali atau sebulan. Ya. Ini mungkin ada banyak teman-teman spesialis kulit juga yang apa namanya yang nonton, mungkin banyak juga Uh-uh. pasien-pasien yang minta kalau apa namanya uh, kita ini mau peeling ini pakai peeling apa gitu. Sebenarnya di situ biasanya ya peelingnya itu yang mengandung AHA, tetapi dengan konsentrasi yang rendah. Bisa Oke. juga dengan menggunakan eh, laser. Sekarang laser banyak untuk warna ya. Ya. Cuman tergantung lagi di daerah situ. Banyak syarat juga yang harus dipenuhi sebelum melakukan memilih tindakan mana yang akan dipilih gitu. Apa? Harus bersih, harus jaringan di situ harus sehat, nggak bisa ada jamurnya, ada apanya. Nah, kembali Oke. lagi, kalau warna itu banyak penyebabnya. Bisa karena memang genetik, ya, bisa hormonal, bisa juga karena bekas dari penyakit-penyakit kulit primer. Ya, yang Jadi saya sebutkan tadi menjadikannya ya. lebih, ya, yang Dokter Delia tadi Hmm. sebutkan jamur lah, apalah, gitu. Jadi Oke. intinya adalah menjaga kebersihan di situ Iya, betul. kulitnya Jadi di harus area tetap situ. tetap tetap menjaga kebersihan ya. Kalau Iya. peeling boleh 2 minggu sekali atau sebulan sekali? Eh, banyak jurnal mengatakan itu karena areanya dia lebih tipis daripada wajah dan yang lainnya, itu Hmm, biasanya sebulan sekali bisa. oke, Tergantung konsentrasi juga yang digunakan. oke, Kalau laser biasanya juga bisa yang untuk warna ya, biasanya NDIAC atau apa yang bisa untuk warna itu biasanya juga 6 minggu atau ya biasanya 6 minggu. 6 minggu ya. Jadi dia mungkin lebih karena Iya, lebih tipis ya, Dokter Evi ya. iya Kan lebih kita tipis biasanya area situ. biasanya kalau muka kan apa namanya 4 minggu Dua ya, minggu bisa, dua ya. minggu bisa juga. Terus ini, Dokter Evi, kita ngobrol aja di ini ya. Iya, Kalau misalnya nih, kan saya juga ngelakuin ya. Kalau sekarang kan udah mulai ada laser tuh.
untuk di dalam untuk mengencangkan otot vagina. Ya. Ya, itu bagaimana dokter Evi kira-kira? Jadi gini, untuk pengencangan otot-otot vagina, Hmm. eh, kita ini berarti ke dalam ya, atau yang di luarnya Ya ya? di luarnya Karena dulu, kalau nanti ya apa yang namanya di nanti ke luarnya, dalam. yang di luarnya biasanya nih ya, eh, perempuan itu kalau sudah melahirkan atau apa, apalagi yang udah menopause, biasanya kan tidak kencang lagi di penampakan di Ya luar aging di istilahnya. ya di lapisan apa di labia mayuranya itu. Jadi udah Ya, menipis gitu ya. Jadi udah nggak bantalan, istilahnya bantalannya udah eh, kempot gitu bantalan ya. lemak. Iya, Nah, yang seperti saya uh, ini uh, tadi, labia iya, mayora. iya labia mayora, labia Iya, minora mungkin lebih lebih menipis, lebih lebih tipis. menggelantung ya karena aging Iya. ya, karena aging. Uh, itu kalau labia minora kalau mau diperbaiki kan itu kita refer ya karena itu suatu benda Ya, rekonstruksi ya. Nah, rekonstruksi tetapi bedah plastik. ya, Hmm. tetapi kalau untuk volume daripada labia mayora atau Hmm. skin tone yang ada di situ itu masih bisa kita kerjakan ya. Hmm. Bisa dengan pemilihan apa RF atau laser, tetapi kalau kondisinya eh, eh, volumenya terlalu banyak berkurang, itu biasanya kita memberikan isi apa lipofilling atau dengan filler atau gabungan keduanya. Tetapi kalau masuk ke dalam eh, ke liang vaginanya itu Hmm. biasanya kita refer, kita Ya, kerjasamalah dengan bagian lain. iya. Sekarang sudah banyak RF untuk vagina, dokter Evi. Kan fungsinya RF, radio frekuensi, kan untuk Ya, ini juga, bagus juga kan? iya, dia bagus juga Ya, karena dia sebenarnya prinsipnya semua adalah merangsang apa kembalinya kolagen ya untuk ya, betul. sebagai bahan pengisi di situ gitu. Mm-mm. Cuman tergantung kita mau pakai RF, mau pakai laser, semuanya banyak penelitian yang membandingkan pun juga tidak berbeda bermakna dan sekarang lebih canggih lagi, lebih banyak lagi yang keluar jenis-jenisnya gitu. Jadi tergantung daripada uh, alat pemilihan alat itu fasilitas yang ada sama kita, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu merestorasi kembali kolagen supaya terisi. Restorasi, Ya, cuman restorasi. kalau dia terlalu banyak berkurang, uh, lebih dipilih untuk bahan pengisi pada Ya, area luar seperti ya, area luar filler, seperti filler filler. ataupun Oke, PRP bisa juga oke. atau gabungan keduanya. Ya, PRP dan hyaluronic acid. Saya ada gambar sih, dokter Evi. Sebentar. Ya, Tapi ini kecil ya, dokter Evi. Hmm, Kecil untuk pengisian ya. Jadi PRP yang dipakai kan sama kan, dokter Evi, dengan PRP wajah? iya sama-sama sama. Sama Karena ya, dia hanya disun untuk merangsang merangsang kolagen, pertumbuhan pertumbuhan. growth factor itu ya. Ya, growth factor. Ya. Kalau ada yang nanya growth factor itu apa, dokter Evi? Gitu. Dokter Evi, ini ada yang nanya filler. Boleh ya? Berarti di daerah situ. Kalau saya sih ya jawabnya sesuai dengan indikasi, ya kan, Iya, dokter kita Evi? lihat. Ya. Ya, kalau labia mayora dia memang banyak lemak di situ ya, seperti ini ya ada pertanyaan tadi saya baca. Saya tadi bikin ada yang apa namanya labia mayora, ada labia minora ya. Kalau labia minora kan banyak ininya, banyak pembuluh darah, bener ya dokter Evi ya. Jadi hati-hati ke spesialis kulit kalau misalnya mau melakukan tindakan di sana. Ini dokter Evi, ini nih mau tanya apakah vagina bisa longgar? Bisa banget. Meskipun bersalinnya melakukan sesar. Cara untuk Ah, meremajakan kembali bagaimana? eh, jadi
eh, longgarnya suatu eh, vagina bukan hanya karena eh, persalinan normal ya, persalinan sesar juga bisa, cuman Ya, eh, ada perbedaan sedikit. Kan longgarnya itu karena peregangan ya, ya. peregangan dari Habis itu saat kan kan dia hamil ya. elastis kan ya. Uh, uh, Hmm. tetapi tidak akan kembali seperti semula Semula. gitu. Ya, Oke. jadi itu peregangan pada saat apa? Kalau pada saat melahirkan normal kan dia mengejan, ya. Tetapi kalau sesar, walaupun dia melalui perut keluar, tapi kan dia janin harus apa? Masuk ke dalam rongga itu juga menekan dasar panggul itu dan tentunya juga vagina. Jadi walaupun dia uh, normal ataupun sesar tetap bisa membuat longgar Tetap gitu. buat longgar ya. Iya, Cara-caranya walaupun ya dia seperti ya tadi. tetap. Nah, Ya. meremajakannya ya itu tadi tergantung lagi dengan ininya. Kalau dia di Meremajakannya. ya Iya. meremajakannya di liang itu kan biasanya kita Salah kerjasama satunya lah dengan menjaga bagian lain. kebersihan ya. Ya, Salah satunya menjaga kebersihan juga kan, Dokter Evi, ya kan? iya betul Menjaga betul. kebersihan apa yang saya bilang tadi. Udah Jadi dijelasin tadi. kadang kan orang kan over, jadi dia harus douching dan lain-lain. Boleh douching, tapi tidak apa namanya tidak terlalu sering. Laser vagina, laser vagina ada CO2, ada erbium. Saya ada gambar sih Iya. ini. Mau yang mana dulu? Kalau erbium biasanya dilakukan, ini radiofrekuensi ini. Erbium biasanya dilakukan ginekologi, Dokter Evi. Kalau Iya. misalnya di jurnal yang saya dapatkan. Kamu menurut Dokter Evi, erbium laser? Eh, ya, erbium dengan ataupun CO2 ya, Ya, dua-duanya bisa dikerjakan untuk mempersempit ya. Sebenarnya CO2 itu memperkencang, ya dia dia bekerjanya sempit. banyak dia ya. Dia bekerjanya banyak apa tidak hanya pada eh, apa pada dinding vaginanya saja Pada dinding tidak, tetapi vagina. dia juga memperlancar memberikan efek imun lokal pada area ke vagina, juga dia Ya, memperlancar aliran darah dan ya. lain-lain, sehingga yang terpenting itu tadi dia efek panas yang ada bisa untuk merangsang kolagenisasi ya, Oke. pembentukannya di situ. Jadi kalau kalau saya kalau menurut saya rejuvenasi vaginal laser itu ada 4, Mbak. Maaf tadi siapa yang tanya. Bisa vulvovaginal atropi ya, bisa dia Ah, ah, menopause ya, penyebabnya iya, aging, kekeringan, rasa terbakar, gatal, iya, dan iritasi. Bisa ketidakstabilan urin juga. Kemudian ada iya, disfungsi seksualitas wanita juga bisa mungkin dia ada rasa sakit selama berhubungan seksual dan lain-lain. iya, Kemudian karena postpartum, lubrikasinya berkurang kan. ya betul. Postpartum biasanya ada kelemahan vagina ya, karena memang Ya itu laser tadi, itu merangsang kolagen, iya, kemudian apa namanya, neovaskularisasi, ya neokolagenesis ya, merangsang iya, kolagen. Kemudian juga nanti juga efeknya ada pelumasan vagina. Gitu ya Dokter Evi ya, setuju ya iya, sama saya iya, juga. iya, setuju. Oke, ada pertanyaan lagi. Efeknya, apakah ada efeknya? Pasti ada efek efek tadi, efek perlakuan tadi. Apa namanya? Oh ini Dokter Evi ada yang tanya tentang spa, vaginal spa. Boleh nggak dilakuin? Ya, kalau vaginal spa itu selama dia memperhatikan ya apa sih yang dia eh, gunakan. Setahu saya kalau vaginal spa itu hanya eh, uap atau untuk mengharumkan ya, untuk istilah orang-orang tuh gurah atau apa, tetapi tidak untuk mengembalikan kekencangan dari vagina, tidak Ya. bisa. Iya,
Iya, jadi perlu diingat juga ya yang lagi nonton kalau cairan vagina itu adalah normal. Jadi cairan vagina itu yang putih tidak berbau, selama dia tidak berbau, kemudian dia tidak menimbulkan rasa gatal, dan kemudian tuh itu normal, itu namanya lubrikasi. Ada orang yang keluar cairan sedikit takut soalnya dokter Evi, Ya, langsung dia pakai docing, langsung dia pakai sabun dan lain-lain. Nah itu malah mengganggu flora normal vagina. sehingga Jadi membuat nanti asam ya, asamnya pH-nya keseimbangannya di situ jadi terganggu, nggak ini keseimbangannya terganggu. terganggu. Justru Bau itu yang justru. justru itu yang membuat vagina itu tidak sehat. Gitu ya, Dokter Evi ya. Iya. Oke, setuju. Terus efek sampingnya laser tadi apa, Dokter Evi? Efeknya kan Efek samping banyak laser ya. sih sejauh ini ya yang dilaporkan sih tidak terlalu bermasalah selama Iya, sesuai indikasi ya sesuai indikasi. penggunaannya. Bisa saja sih seperti rasa agak panas pada saat eh, dilakukan tindakan Berhubungan. laser, agak Ya, agak agak panas, terus ada butuh waktu, kadang-kadang mengeluarkan cairan vagina yang lebih banyak, tetapi lebih untuk banyak. jangka waktu singkat aja. Tertentu aja, Biasanya 2 sampai 3 singkat. hari itu pun tidak semua orang gitu. Atau Iya, iya, rasa iya. sakit saat berhubungan eh, seks dengan pasangan yang terlalu dini after tindakan gitu. Biasanya Iya, kan kita suruh istirahat dulu gitu. iya. Jadi Atau mohon bisa juga pengertiannya. apa ada perdarahan sedikit gitu. Iya, betul. Ya, Jadi memang begitu. Jadi habis pasca tindakan laser ya. Jadi karena unsur itu ada unsur panasnya, maka pasti ada iritatif, kemerahan, dan lain-lain. Tapi itu hanya untuk sementara aja, jangka waktu iya pendek aja. sebentar. Jadi jangan khawatir, nanti pasti akan kembali lagi seperti semula gitu ya, Dokter Evi ya. Iya. Oke. Dokter Delia tadi tuh ada Ya. pertanyaan ya. Saya Mm-mm. sempat baca. Eh, ini kan malam ini kita eh, apa diskusi atau bincang-bincang tentang MISPI ya. Mm-mm. Tetapi kan di caption kita tuh ada tuh pria nyimak ya. Oh Nah, iya, ini ada yang ada nonton itu. pertanyaan tadi tuh apa Ya, ya, bisa ya, nggak ya. redup pada area uh, Renyuk pada intim area genital pria. genitalia Oke. pria gitu. Heeh. Ya. Kalau saya sih Bisa nggak? uh, uh, bisa ya bisa karena pada genitalia pria itu khususnya Skrotum mungkin. skrotumnya ya Ya, buah benar. sakarnya Ya. itu kan biasa juga ada yang kendor ya, ada yang terlalu keriput bagaimana ya. Iya. Nah sekarang itu udah mulai di luar itu udah mulai dia melakukan rejuvenasi pada atau peremajaan pada uh, skrotum ya atau organ intim laki-laki seperti Nah, itu. Biasanya saya sendiri sih belum pernah mengerjakan ya karena mungkin di iya. Indonesia belum memperhatikan Iya, kayaknya hal itu nggak ya. ada. Uh, uh, Karena belum ada yang tetapi perhatikan hal itu kecuali nggak nanti apa-apa kalau itu sudah ada. bagus untuk ditanyakan Ya, supaya membuka bahwa kita laki-laki juga harus menjaga organnya kebersihannya bukan cuma laki perempuan ya ya iya. selain dari skabies dan lain-lain itu ternyata Mm-mm. juga bisa kendor dan itu membuat pria Tidak kadang-kadang nyaman, tidak tidak pede, nyaman dalam tidak nggak nyaman. pede saat berhubungan atau apa. Nah, Yang penting fungsi, eh, fungsi. untuk peremajaannya sendiri ya sama aja. Mungkin bisa dengan Ya, RF, laser. Tapi kalau di luar, kalau yang udah terlalu glember ya, dia sama juga dengan labia minora kalau udah tua penuaan aging itu kan labia minoranya udah mulai jatuh dan lain-lain. Nah ini sama di luar itu biasanya mereka prefer Pak untuk dilakukan rekonstruksi kosmetik juga itu rekonstruksi. pembuangan Ya, kulit yang begitu berlebih kulit yang dia berlebihan. iya
Saya rasa ya bagus juga berarti Iya, memperhatikan ya iya, setuju. kebersihan wanita apa organ intimnya Iya. biar Jadi daerah sama-sama skrotum puas biasanya gitu. bersama oh iya puas. Iya. Terus habis Kalau satu yang bersih, satu enggak kan ya susah juga gitu loh. iya, dan yang penting ya terhindar juga dari infeksi menular seksual ya, Iya, Dokter Evi ya, yang benar-benar. penting itu. Iya, itu paling Iya, penting. iya Hidup itu sehat paling dan penting. bersih. Iya, Gaya hidup. gaya hidup. Terus ini tadi ada yang tanya ke saya sih, apa ya jamur itu bisa berulang? Sangat bisa kalau di daerah genital, karena di situ tuh lembab. Jadi biasanya memang kalau wanita tuh berulang, apalagi waktu mau menstruasi. Jadi hormonnya itu kan lagi ada perubahan hormon. Kemudian dia biasanya yang kena penyakit jamur tuh akan bertambah gatal. Ya, Seperti itu ya. bisa Setuju ya, berulang. Dokter Evi Iya, ya? iya, iya. Sangat bisa berulang. Sangat Apalagi bisa berulang. apalagi kalau aktivitasnya mungkin dari pagi sampai sore ya, Dokter Evi, Iya, disarankan mungkin membawa ganti ya kayak celana dalam dan iya, lain-lain itu. Jadi kalau ada waktu siang istirahat bisa berganti gitu biar biar iya. menjaga kebersihan selalu gitu ya. Sandrum apa Penggunaan nih? ini juga tuh apa? Celana ya yang terlalu Celana ketat. ketat. Itu Ya, kan sekarang biasa kan musim tuh. Saya pakai musim celana terlalu ketat nih, Dokter ketat, Evi. seksi tapi menyiksa. Seksi tapi menyiksa. Seksi, seksi ya kan. Iya. Itu ada yang tanya sindrom genito urinary menopause, Dokter Evi. Oh iya. Mm-mm. Eh, Sindrom genitourinary pada menopause itu Ya, selain dia memberikan sindrom ya, artinya iya, kumpulan dari panas. berbagai gejala Mm-mm. ya, akibat dari menopause itu. Jadi Iya, kalau menopause artinya kan hormon juga sudah tidak estrogen udah menurun ya, terus mm. usia juga tentunya Haus sudah nih bahas skrotum tadi, usia Dokter juga Evi. sudah bertambah ya sehingga tentu semua organ kalau menua ya semua organ Mm-mm. akan juga berkurang fungsinya Ya, termasuk jadi kalau genitourinaria artinya berbagai kumpulan gejala pada orang menopause pada mm-mm. gejala genitalia pada genitalia dan juga pada sistem urinarianya yaitu Ya, tadi kalau betul. sistem urinaria itu karena dia menua uh, artinya ini karena proses aging ya uh, sphincternya juga pasti agak bermasalah Dol. sehingga itu tadi mulai keluar Murnya, kencing yang murnya itu kurang ini. inkontinensia urin itu. Ya, Uh-uh. murnya Terus kurang kalau kenceng ya. terus gejala Betul. di genitalnya ya mulai ada rasa kering ya, mulai nyeri, lubrikasinya kan sudah tidak ini. Jadi Iya, memang kalau pada menopause sebaiknya harus melakukan peremajaan ini. Tidak bisa iya. tidak, Tidak karena bisa memang tidak. produksinya sudah, Produksinya udah nggak ada. iya, Nggak ada. Jadi yang tidak ada, dikit-dikit basah akhirnya jadi ya kering. kering, rasa yang tidak nyaman, gitu. Semua akhirnya longgar juga dia punya eh, dinding vagina, sphincter Iya, iya. pada saluran kencing aja bisa, apalagi di situ. Apalagi Saya rasa vagina. itu memang menopause Betul. itu apa ya proses yang kita lalui harus Iya, lalui, tetapi ya kita harus mempersiapkan diri baik secara apa mental terutama ya karena iya, perubahan hormonal, perubahan fisik yang begitu nyata, fungsi apalagi iya, sehingga eh, harus dia dengan secara terbuka dan teratur mencari cara untuk meremajakan, paling tidak memperbaiki lah. Apalagi iya. kalau masih aktif ya dengan suami gitu. Iya. Aktif, Harus aktif terus. iya aktif terus. Mm-mm. Waxing, waxing tuh boleh apa enggak? Kalau saya ya, waxing itu kan berarti dia yang di shred itu ya, yang diangkat Ya semua itu dipaksa ya. ya. Iya itu kalau saya tidak aman ya, Ya karena dia nanti bisa folikulitis, jadi poliklitis infeksi ya pada kelenjar rambut. Jadi kan, rambutnya. sering tuh dokter Evi kalau pasien ke sini dok, saya jerawatan nih di vagina gitu Area tuh kenapa dia takut banget. Taunya memang dia tuh
iritasi di situ, kemudian ada bakteri masuk, terus jadilah jerawat di vagina tadi alias folikulitis gitu. Jadi di vagina itu juga bisa timbul jerawat, bukan di muka aja. Ya, Dokter Evi ya. Ya, Kalau iya, misalnya iya, iya. salah satunya kalau terlalu itu Makanya kan tadi. itu apa? Tapi eh, sekarang-sekarang ya Dokter Delia itu kan Ya, banyak tuh orang yang senang eh, apa pelontos sampai makanya oh ya, rela untuk melakukan waxing. ya. Padahal ya di sinilah kita harus memberitahu bahwa Barbie clean slip. bahwa Barbie clean bulu slip. itu harus Hmm. tetap ada karena dia punya Hmm. fungsi juga di situ untuk mencegah Tuh, benda-benda asing bakteri atau apa yang masuk bakteri. ke dalam. Makanya Iya. tadi kalau dia di waxing artinya dia diambil dengan Paksa lagi. seambil-ambilnya dipaksa akhirnya kan Mm-mm. terjadi infeksi pada Infeksi nanti. folikel-folikel rambut yang ada di Betul, situ. nanti Makanya jerawatan ya terus udah tetap harus timbul. ada rambut ya. Tapi jangan gondrong kayak Tetapi gini. jangan gondrong, harus selalu dijaga kebersihannya, digunting secara teratur, yang modelnya terserah selera lah. Ya boleh bob, boleh Boleh, agak boleh, boleh. kriwil, boleh. Yang penting Iya, iya. tetap ada. Itu udah Yang 43 penting harus menit. tetap ada karena fungsinya yang harus dipertahankan. Iya, betul. Iya. Mungkin sebentar. Dokter Evi mungkin penutupannya udah 43 menit. Heeh. Apa namanya? Mungkin kesimpulan ya. Kesimpulannya ada Dokter Evi buat pesan-pesan deh. Gondrong. Jadi gini, Ih, kalau gondrong. kalau saya ya apapun yang Tuhan berikan ya, terutama pada organ intim itu, baik warna maupun bentuk ya, itu selama dia bersih dan sehat, saya rasa itu tetap harus disyukurin. Tetapi kalau ingin menjadikannya secara estetik menjadi lebih baik, tidak masalah, tetapi ya itu harus konsultasi yang benar dilakukan Ya, secara ke dokter yang tepat ya, sehingga intinya bahwa segala yang akan diputuskan untuk dikerjakan itu bukan hanya segi estetik tetapi indikasi medis juga sebaiknya diperhatikan gitu. iya, betul Kan gitu ya. tidak ada yang standar ya, Dokter Delia. Iya, Apakah kayak warna tadi. gelap, warna ini bentuk Barbie, bentuk apa itu yang normal Betul, tidak Ber. ada kan? Saya Karena Barbie. setiap setiap wanita organ kewanitaannya itu tidak ada yang sama kan ya Dokter Delia ya, nggak ada yang sama Iya, bentuk betul. maupun warnanya nggak ada yang sama. Jadi intinya Iya, selama itu sehat, bersih, fungsinya berjalan, saya rasa itu sudah udah keharmonisan oke ya, seksual itu sudah harmonis. oke, ya. Ya, tentunya dengan satu pasangan ya, Dokter Evi ya. Iya, jangan berganti Tuh, pasangan. nah itu penting untuk menghindari Itu penting infeksi karena menular sumber seksual. dari segala penyakit ya bergonta-ganti pasangan itu tadi. Nah, setuju. Ini malam Jumat Iya, bahasannya keren iya banget malam ya. Jumat nih ya. Udah jam 8.45 menit. Dokter Evi, terima kasih ya Iya, nemenin saya sama-sama Dokter Delia. sharing. Nemenin Iya, saya sharing tentang vagina ini di ID Derm. iya Ntar sama-sama. kapan-kapan kita ngobrol Bareng lagi lagi ya. ya. Oke. Di sana jam berapa, Dokter Iya. Evi nih? Jadi udah mau jam 10 kan Oh, beda udah satu mau jam jam 10. sama. Oh, Iya, ini iya waktu ya. Indonesia bagian tengah Malam ya. Jumat beneran ya, Dokter Evi. Malam Malam Jumat Jumat nih. beneran nih. Udah harus buru-buru pulang ya. Aduh, seru banget. Ya, oke Dokter Oke. Evi, terima Ya, kasih. Kita terima habis kasih praktek ya. ya, ini baru selesai praktek ya. Mhm. Iya. Oke, selamat Oke. istirahat dok. Terima Sama-sama. Ya, kasih. Selamat makasih. malam. Malam. Oke. Oke, itu tadi bincang-bincang tentang vagina. Ternyata vagina itu banyak fungsinya ya. Jadi kita harus menjaga organ genitalia perempuan kita secara betul. Yang belum nonton, nanti videonya ada di Instagram saya dan Instagramnya
ID Derms. Oh iya, lupa ID Derms tadi kan belum disebutin ya. ID Derms itu yaitu suatu platform yang pembicaranya semua spesialis kulit dari seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Jadi infonya benar-benar akurat ya. Jadi nanti ini sangat menarik apa namanya? Topik-topiknya sangat menarik. Jadi terus pantengin dan follow Instagramnya ID Derms ya. Oke, selamat malam.